Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nastaftihul jalsata mithla ma nawamu ahluna wa asrafuna wa aba'una salihun. Allahu yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah bi niyatina as-salihah. Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. وعلى كل نياتنا الصالحة أن الله ييسر لنا اليسرى ويجنبنا العسرى ويوفقنا لما يحب ويرضى. أن الله الكريم يشفينا من كل أمراض ويشفينا من كل داء شفاء كاملا. وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد
لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi waffaqa al-'alimin al-'amilin li ta'atihi fawajadu sa'yahum mashkura walladzi haqqaqa amal al-amilin bi rahmatihi famanahahum 'ata'an mawfura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi basata lid-da'imina bisata karamih fa asbaha wizruhum wa dhunubuhum maghfura. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala kafatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Baitur Rahman, wabil khusus sekalian takmir dan pengurus Masjid Baitur Rahman, para alim ulama, para asatidzah, para ustadzah, mudarrisin, mudarrisat, segenap tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat sekitarnya, khususnya yang ingin hadir bersama-sama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, muslimat, rahimahumullah, seluruhnya yang hadir pagi hari ini di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita semua hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala rahmat nikmat-Nya. Kita senantiasa bersyukur hidayah-hidayah-Nya. Kita bersyukur atas segala kasih dan sayangnya, petunjuk dan segala pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat rahimnya masih menggerakkan hati kita untuk senantiasa cenderung dengan segala bentuk kesolehan. Ketertarikan kita dalam pikiran kita tinggi untuk senantiasa meraih kebaikan dan kesolehan itu. Pagi hari ini tampak sebagai bukti keimanan dan ketakwaan hati kita semua yang baik. Hadirnya kita di masjid ini dengan penuh gembira tentunya ketika kita direzekikan Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya. Apalagi ibadah yang cukup berat, ya. Salat subuh itu berat sekali. Jangankan salatnya, bangun dari tidurnya saja sudah seberat itu. Ya. Berat mata ini untuk diajak ke tempat duduk, tapi subhanallah berhasil kita berperang
Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali itu mengistilahkan yang satu disebut dengan ba'ithuddin, yang satu disebut dengan ba'ithul hawa, ya bangkitnya agama atau iman, sedangkan yang satu lagi bangkitnya hawa nafsu, yaitu yang senantiasa berperang pada diri kita. Ya, kalau kita orang berakal dan akal kita terisikan ilmu agama, ilmu akhirat, senantiasa menang. Ya, bangkitnya hawa nafsu itu senantiasa dihadapi oleh ba'ithuddin, ba'itul iman yang berada pada diri kita. Ya, akhirnya terkalahkan hawa nafsu itu. Berangkatlah kita ke masjid. Bahkan terus terang ba'itul hawa kita mengajak setelah sholat ini supaya cepat-cepat keluar dari masjid. Betul. Kalau mau jujur semacam itu. Kenapa? Karena kalau ditanya yang enak bukan duduk beginian ini. Yang enak apa ini gini hari ini? Hah? Iya. Nah itu ba'itul hawanya semacam itu. Tapi ba'itul din kita memerangi. Masya Allah. Dengan senjata kita. Kita membawa senjata ke masjid ini apa? Doa. Ditambah lagi doanya di dalam sholat. Oh, luar biasa. Ya, karena orang doa belum tentu sholat. Orang sholat pasti doa. Doa kita di dalam sholat. Sejak bangun dari tidur kita, qiyamul lail, tahajud, witir, lanjutkan ke masjid, tahiyatul masjid, bahkan rakaatail fajar, seluruhnya di dalam sholat itu ada doa-doa. Ada senjata yang luar biasa. Ba'itul hawa tidak akan pergi hilang, tetapi dia bisa dilemahkan. Itulah kita setiap saat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang menang itu ba'itul hawa. Ya, yang di depan yang memimpin dirinya adalah bangkitnya hawa nafsu dalam dirinya. Ya, tidak demikian dengan kita semua. Dan semoga ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian rahimahullah, maksud hati pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian daripada hadis-hadis Nabi, ilmu fikih yang sudah sekian lama masih di dalam bab adzan ya. Karena panjang memang hadisnya banyak sekali, sekalipun babnya hanya bab adzan, tapi kita ingin tahu Nabi pernah bersabda apa saja ya. Kita ingin tahu itu Nabi dalam bab adzan ini pernah berbicara apa, dalam bab najis Nabi pernah bicara apa, dalam bab wudu Nabi pernah bicara apa, apalagi sholat. Itu yang harus sebanyak mungkin kita ketahui, sebanyak mungkin kita mengulangi, membaca lagi, mengkaji lagi, membaca lagi, mengkaji lagi, mengulang lagi. Maka akhirnya ilmu yang ada pada kita itu kuat dan bermanfaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, namun sebelumnya teringat hari-hari ini kita pasca Idul Adha. Ya, kita masih berada di Dzulhijjah, Pak. Sangat gembira, senang ketika teringat 10 awal Dzulhijjah ya, dengan segala bentuk ibadah-ibadah kita kepada Allah. Itu ibadah yang sangat menyenangkan kita, janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, taqabbalallah, semoga diterima Allah. Puasa Arafah misalnya dari tarbiyah, apalagi puasa-puasa sebelumnya yang amal soleh siang harinya lebih dicintai Allah, amal soleh di malam harinya paling dicintai oleh Allah. Malam harinya diterangkan dalam ayat Allah, siang harinya dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Oleh puasa tarbiyah ya, lahu thawabu sabri Nabiyillah Dawud alaihi salam. Orang yang puasa tarbiyah itu mendapatkan pahala seperti kesabaran Nabi Allah Ayub alaihi salam dengan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekian lama. Wah, ya orang yang hanya diuji dengan sakit sedikit aja, kesandung aja kaki itu diberikan pahala oleh Allah, tapi dengan sabar. Ya, dengan sabar, kesandung, sabar. Kadang-kadang sampai luka gitu ya, sandung batu itu, tapi dengan sabar. Apa sabarnya? Paling
paling tidak dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetap dia tidak marah-marah kepada Allah, dia tidak putus asa dan sebagainya, meningkatkan ibadahnya. Itu kesabaran Nabi Allah Ayub alaihissalam diberikan kepada orang yang berpuasa di Tarwiyah. Kemudian Arafah, apa ini Arafah? Setahun yang lalu diampuni dosa-dosanya, setahun akan datang diampuni dosanya. Kalau kita sudah pernah salah, tentunya banyak salah satu tahun, Pak. Satu tahun, sehari saja sudah berapa kali salah itu setiap saat. Sekalipun salah di sini bukan salah yang sengaja merupakan dosa-dosa besar, itu bukan. Setiap harinya coba bayangkan kesalahan kita. Sebulan berapa salah kita? Satu tahun berapa salah kita? Kalau itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti menjadi tangisan kita. Bahkan bisa jadi tangisan dunia. Kalau tidak dunia lebih celaka lagi kalau tangisan akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ternyata diampuni oleh Allah dengan hanya puasa satu hari. Makanya jangan disepelekan puasa Arafah. Kemudian apa puasa Arafah? Diampuni dosa setahun akan datang. Dosanya belum, ampunannya sudah disiapkan. Belum berbuat dosa, tapi ampunan maghfirah sudah disiapkan oleh Allah. Allahumma ya karim. Ya coba hati-hati memaknai yang demikian ini, hati-hati Pak. Kalau ini didengar anak-anak muda itu, wah jangan-jangan senang mereka mahal di sini. Kenapa? Karena wah enak dong, dosanya belum, ampunan udah bebas dong kita. Ya, bebas berdosa ya takut semacam itu bukan. Jadi dosa-dosa yang tidak mampu kita hindari, tidak mampu kita kuat, nggak bisa, atau memang kita dipaksa atau tergelincir berdosa tidak sengaja dan sebagainya. Tapi selama satu tahun saya. Kemudian yang sangat luar biasa, pemeliharaan Allah satu tahun. Kemudian yang luar biasa, di tahun itu tahun maghfirah. Bagi orang yang puasa Arafah berarti tahun itu tahun ampunan. Kalau seandainya ajal di tahun itu dia meninggal dalam maghfirah. Oh, banyak sekali itu puasa Arafah. Dan ada isyarat Allah panjangkan umur. Bagaimana Allah berjanji dengan maghfirah satu tahun kalau dia tidak ada umur? Kalau tidak ada umur, maghfirahnya tidak ada lagi kan? Berarti kalau Allah janjikan maghfirah, yang panjang umurnya, Pak. Kita tidak tahu ketentuan ajal kita tidak sampai satu tahun. Berapa banyak orang sehat-sehat, saudara kita yang berangkat melaksanakan ibadah haji sehat-sehat, sampai di sana aja tidak sakit lama berarti. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur satu tahun dengan Arafah, dengan puasa Arafah. Tahun depan puasa lagi, panjangin lagi satu tahun. Setiap tahun berpuasa, ya setiap tahun dipanjangkan Allah. Ini jangan dikonfrontasi dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah sejak 4 bulan terakhir ibu itu jangan. Bukan, itu tidak bertentangan sama sekali itu penjelasannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka sekali lagi, 10 awal Dzulhijjah itu sangat menyenangkan kita. Saat-saat ini kita gembira, saat ini kita senyum, kita senang, kita tertawa. Seraya kita berdoa agar Allah semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Apa dengan Idul Adha? Sekalipun Arafah kemarin itu berbeda, Idul Adha ada berbeda dengan kita itu luar biasa. Ya itu kajiannya berbeda. Ya, kalau masih ada yang menginginkan kajiannya ya kita di akhir. Hadirin rahimakumullah. Idul Adha malamnya bagian daripada malam istijabahnya doa dari 5 malam dalam satu tahun. Kan menyenangkan kita. Doa kita di malam itu mustajab. Siang harinya Allah bersumpah sejak terbitnya fajar. Terjelas hari Idul Adha itu istimewa di hadapan Allah. Yang keistimewaannya itu untuk kita, tidak untuk Allah. Dilanjutkan dengan sholat Idul Adha. Sholat dilakukan 1 tahun sekali dengan sholat yang sama, hanya setahun 2 kali dengan Idul Fitri yang di dalamnya banyak
mengucapkan kalimat tasbih baqiyatus shalihah, yang dikatakan baqiyatus shalihah khairun 'inda rabbika thawaba, sebaik-baik pahala di sisi Allah itu baqiyatus shalihah, dibaca di dalam sholat. Berapa kali itu Pak takbir? Rakaat pertama 7 kali, yang kedua 5 kali, insyaallah di dalam sholat. Ditambah lagi selesai sholat kurban, ya kurban. Bayangkan bagaimana satu bulu kasar atau halus itu bulu, ya, semua satu kebaikan, semua satu kegembiraan, satu pahala. Berapa banyak, berapa besar. Bagaimana disebut sebagai kendaraan kita nanti di hari kiamat. Orang-orang jalannya susah, kita gampang. Nah, saat ini kita gembira melihat yang semacam itu. Hadirin rahimahullah. Dan disebut lagi darah yang mengalir, menyembur dari leher binatang korban kita, hewan korban kita itu sampai duluan di sisi Allah sebelum dia sampai ke tangan. Saking cintanya Allah dengan pelaksanaan korban kita itu. Jika pelaksanaannya betul-betul kurban artinya tak korban ilallah. Kalau itu yang dilakukan, kita saat ini sedang gembira pasca Idul Adha ini, Pak. Ibu rahimahullah. Hanya saja itu semua cukup kita tak perlu semoga diterima Allah. Tapi mari kita yang lebih pantas kita kaji bersama-sama adalah orang atau tuntutan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang selesai ibadah. Sudah sekian kali saya rasanya menyampaikan termasuk di masjid ini, Pak. Mari kita sekali lagi saling mengingatkan di antara kita. Jadi apa sebenarnya tuntutan Allah Subhanahu wa taala selesai kita beribadah, selesai kita puasa tarbiyah, puasa Arafah, selesai kita 10 awal Dzulhijjah, selesai kita kurban, selesai kita Idul Adha, sebulannya mereka melaksanakan ibadah haji di bulan ini. Selesai kita sholat, selesai kita baca Al-Quran, selesai kita puasa Ramadan. Pasca ibadah itu ada tuntutan sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ingat dulu saya pernah bahas tuntutan sebelum sholat itu wudhu yang sempurna, menutup aurat, menghadap kiblat, berangkat ke masjid berjamaah. Itu tuntutan dari sejak sebelum sholat. Dan sekian panjangnya, sekian banyaknya bacaan-bacaan dan sebagainya. Kemudian dituntut lagi pada saat kita beribadah. Kalau sholat, pada saat sholat sempurnakan syarat wajib dan rukunnya. Nah, itu tuntutannya semua ibadah. Kemudian setelah itu yang sangat penting, tuntutan setelah selesai ibadah. Kenapa Allah perintahkan sholat? Untuk apa? Bukan semata-mata pada saat sholat, tapi selesai sholat. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, supaya kita menjauhi keji dan munkar, selamat dari keji munkar. Di antaranya bahkan semua ibadah, ya, baca Al-Quran, sedekahnya, kurban, ya, ibadah kurban yang kita lakukan sebenarnya bukan hanya semata-mata pada saat kurban, tapi selesai melaksanakan ibadah kurban kita, Pak. Apa tuntutannya sebenarnya? Kenapa Allah syariatkan ibadah kurban? Kenapa diperintahkan melaksanakan kurban? Bapak sudah sekalian berhubung atas makhluk kita, paham kita semua, ibadah apapun yang berkenaan dengan harta dan harta, duit dan duit, itu sebenarnya salah satu tuntutannya supaya kita bersih dari akhlak tercela yang disebut bakhil. Supaya hilang, bersih dari sifat bakhil itu. Jangan ada pada kita itu pelit kikir, sekalipun dia kondisional barangkali dengan pelit bakhil itu, Pak. Tapi kalau orang tersebut bakhil yang membahayakan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya yang harus dibersihkan. Kalau bakhil kita itu hanya mengkondisikan, bahwa itu penting, itu memang bagian setetes daripada sifat bakhil kita. Artinya kita kalau mau mengeluarkan keuangan, menggunakan harta kita berpikir. Nah, berpikirnya itu
Itu diperintahkan. Itu sebenarnya bagian daripada status bakhil. Wah, saya harus numpang ke masjid. Saya harus kondisikan begini. Besok usaha itu silakan. Hadirin rahimakumullah. Tetapi ada bakhil kadang-kadang. Tadi ya kalau dalam ayat Al-Quran itu kalau kita baca, kenapa Allah mengatakan ya maka Allah mencerca, Allah mencaci maki orang-orang alladzi la yahuddu ala ta'amil miskin wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang tersebut tidak mau menganjurkan saudaranya supaya perhatian terhadap orang miskin. Nah, kalau menganjurkan saja tidak mau, apalagi melakukan sendiri. Nah, ini orang bakhil. Biasanya kalau orang bakhil itu kan begini, ketika dia dianjurkan supaya mengeluarkan sebagian rezekinya untuk taat kepada Allah, untuk ibadah. Ya kalau orang bakhil itu kadang-kadang nyuruh orang lain. Pernah dengar nggak? Ente aja dah. Ada orang sebenarnya dia yang disuruh melakukan kebaikan itu, tapi dia masih menyuruh orang lain. Ada kadang begitu. Ente aja. Tapi hati-hati di sini, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mau menganjurkan orang lain untuk perhatian terhadap fakir miskin. Dan kalau di rumah aja nggak mau, apalagi sendirinya apa? Nah, itu orang bakhil apa ini namanya? Ya. Hadirin rahimakumullah, kurban itu sebenarnya tujuan Allah ingin membersihkan kita dari sifat tercela yang namanya bakhil. Hadirin, ya zakat, ya sedekah, ya semua kurban, ya pergi haji, apalagi sedekah jariyah, masjid kemana, pokoknya ibadah yang mengeluarkan harta, umrah dan sebagainya ya. Itu sebenarnya selain daripada adanya ampunan, adanya pahala berlipat ganda, ada derajat, ya, itu adalah tujuan Allah membersihkan kita dari sifat tercela ini. Kenapa? Karena bakhil itu, saudara-saudara sekalian, kalau Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali beliau mengatakan al-bakhil yamna'u sahibahu anil infaqi wa tasadduq. Orang bakhil itu selalu mencegah dirinya dari infak dan sedekah. Namanya apa itu? Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Dan beliau mengatakan wa yad'u sahibahu ila idkhalil mal wal 'adzabil alim. Dan mendorong pelaku bakhil itu, ya, dia mengajak si bakhil ini untuk senantiasa menghimpun harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, yang tidak akan pernah selesai. Idkhalul mal, ya, wal adabil alim, yang pada akhirnya mengajak kepada adab yang sangat pedih. Bahkan orang bakhil itu, yaitu seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yahsabu anna malahu akhlada. Dikiranya hartanya itu meninggalkan dia, menyelamatkan dia. Ternyata tidak. Yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama. Oh, ternyata dengan kebakhilannya dia dilempar ke neraka hutama. Nah, dia dikatakan tadi ilal adabil alim oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, kalau di dalam surah Al-Haqqah mereka nanti menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Dalam surah Al-Haqqah itu dikatakan karena mereka nanti akan mendapatkan buku catatannya dari arah kiri. Ya, amma man utiya kitabahu bishimali. Ya. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Dalam surah Al-Haq mereka mendapatkan buku catatannya dari arah kiri, termasuk si bakhil ini nanti dapatkan buku catatan amalnya dari kiri. Kemudian si masjid ini mengatakan halaka
Kenapa harus diberikan buku catatanku ini? Halaka anni sultaniya, kerajaanku, kesultananku, jabatanku, kedudukanku ternyata merusak. Halaka, ternyata merusak. Ma'agna anni maliya, harta-hartaku sekian besarnya tidak berguna lagi. Mereka akan menjadi semacam itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sifat ini Allah tahu kalau ada pada kita akan membinasakan kita. Disyariatkan oleh Allah berubah. Makanya lihat berubah harus yang mahal kalau mau betul, yang bagus kambingnya, yang bagus sapinya. Iya, sampai dilarang menawar, sampai begitu ya, makruhkan menawar itu tadi. Orang kalau nggak dermawan nggak bisa melakukan semua itu. Hadirin ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai mukadimahnya, tapi itu sudah banyak. Sudah sekian lama, mari kita lanjutkan fikihnya. Adapun hal-hal yang lain, malah mungkin di akhir nanti. Di tanda saya di kitab ini bahwa dalam bab adat pertemuan terakhir pada saat itu suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang sahabat itu datang pada Nabi, bahkan datang itu berbentuk rombongan sekian orang. Kemudian mereka itu tinggal bersama Nabi sampai 20 hari 20 malam. Nabi memperlakukan sahabat-sahabat yang tinggal bersama Nabi tamu yang menjadi mukim menginap, tapi nginapnya nggak tanggal sampai 20 hari bersama. Itu sangat memperhatikan Nabi. Nabi begitu sayang pada tamu ini. Diperlakukan tamu ini rahiman, rafiqan, rafiqan. Rafiq itu artinya bersahabat. Bersahabat. Ya, kita semacam itu ya. Pada orang-orang, pada tamu, kita jamu, kita mensuari, kita hormati, semacam itu. Nabi seperti itu. Setelah 20 hari itu, falamma ra'a syauqan ila ahlina qala irji'u. Setelah 20 hari itu Nabi tahu dengan perasaan mereka, ada di antara mereka yang sudah kangen keluarganya, sudah pengen pulang sebenarnya, cuma mereka tidak berani pamit izin kalau belum dipersilakan balik pulang Pak. Ya nggak kayak kita, kalau kita mau nginep berapa hari, yang nginep yang ngatur, ya gitu ya. Kalau kita ngundang, itu yang ngundang yang ngatur. Padahal kalau yang bagus, yang diundang yang ngatur, betul tidak? Iya Pak. Jadi kalau undang kiai, undang guru, ya kalau yang baik, ini yang baik Pak ya. Ya kalau yang baik, ya mungkin yang paling baik Pak. Ya, yang kita lakukan itu yang baik, tapi belum tentu yang terbaik. Ada yang terbaik itu datang ke tempat kiai, Pak Kiai, saya ingin mengundang Pak Kiai ke rumah saya, ada acara Pak Kiai, saya mau apa misalnya Pak, ya mungkin halal bihalal, silaturahim, mohon Pak Kiai memberikan tausiah. Terus bagaimana? Tanya kita waktunya kapan Kiai kira-kira bersedia hadir, mohon waktu. Nah ini yang terbaik begitu Pak. Jadi mohon waktunya kepada siapa? Pada Kiai. Kiai oh nanti saya lihat kalian dia coba. Nah di sini. Nah itu yang bagus. Kalau sekarang undang bagaimana Pak Kiai? Mohon kehadirannya ke rumah saya dalam acara silaturahmi hari Minggu tanggal sekian, bulan sekian, bulan ini jam sekian. Wah ya, harinya, tanggalnya, bulannya sampai kepada jamnya ditentukan oleh si pengundang ini Pak. Iya, ditentukan sampai ke jam-jamnya. Untung aja dalam catatannya itu nggak pakai diancam, awas kalau nggak datang. Nah ini undang memaksa. Undangan-undangan sekarang itu semacam itu. Ini kalau dalam kitab Syarah Ta'limul Muta'allim wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul mu'allim. Coba baca Pak. Ada itu bahasa itu bukan kata saya ini. Iya, sebagian dari orang yang mengagungkan ilmu, agungkan orang ahli ilmu, agungkan
bahas itu kadang-kadang ada nggak enaknya. Iya, kayak minta diagungkan, karena saya mau alim gitu ya. Kadang-kadang nggak enak, tapi bahasanya itu semacam itu. Bukan minta semacam itu. Kalau nggak dibahas kita tidak tahu, betul tidak? Kita tidak mengerti kalau tidak dibahas. Kalau Bapak misalnya merasa berguru kepada saya pun punya guru. Guru saya punya guru. Betul tidak? Semua harus mengamalkan itu. Amalkan Allah. Ya. Jadi Nabi SAW lihat ini sahabat. Oh, kalau sahabat begitu di hadapan Nabi ya. Semua atas restu Nabi, semua atas ketentuan Nabi, sampai meletakkan sesuatu saja. Mereka itu tidak mau meletakkan langsung pada situ kalau ada Nabi. Mereka bertanya, ya Rasulullah, nah pantaskah ini diletakkan di sini? Nabi pun juga begitu, hatta atatal bait, sampai kepada alat-alat rumah tangganya dicontohkan oleh Nabi. Ya Aisyah, wahai Aisyah, pantaskah ini? Mohon kita taruh di sini. Padahal para Nabi yang berbuat tidak ada yang bisa menolak. Tapi Nabi masih mencontohkan semacam itu. Jadi otodidak, otoriter itu tidak ada. Ya kalau sekarang coba ya, orang punya pendapat harus diterima, betul. Harus dipaksakan itu punya pendapat. Bahkan terkesan pendapat yang lain tidak benar, hanya dia yang benar. Sombongnya orang semacam ini. Ada lagi yang berfatwa, udah tanggung-tanggung fatwa dalam agama. Dalam agama, fatwa dalam agama. Wah, agama Islam yang sudah aman, sudah tentram, sudah berjalan sekian lama, mau dilacak-lacak, dipaksakan. Pendapat orang lain salah, cuma pendapat dia yang benar. Sombongnya manusia semacam itu. Betul? Ya, mudah-mudahan tidak ada di sekitar kita ya. Ini hanya cerita bagian daripada orang manusia itu semacam itu. Kembali lagi, sahabat Nabi tinggal 20 hari. Begitu 20 hari, Nabi tahu di antara mereka sudah ada yang gelisah, ada yang kangen keluarganya, tapi mereka tidak berani pamit. Kapan Nabi mengizinkan, kapan Nabi mengizinkan, Nabi tahu. Akhirnya, falamma ra'a syauqana ila ahlina. Setelah mereka itu tahu, setelah Nabi SAW tahu bahwa kita sudah rindu terhadap keluarga kita, kata mereka itu bercerita, qala al-ji'u, baru Nabi mengizinkan irji'u, ya sudah kalian kembalilah. Fakunu fihim, tapi kalian menjadi di tengah-tengah mereka, di kaum kalian. Wa allimuhum, ajarkan mereka. Wa sallu, salatlah bersama mereka. Fa idza hadaratis shalah, kalau mendatang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, ada di antara kalian adzan, salah seorang di antara kalian adzan dulu. Yang adanya di bab adat cerita ini. Ya, waliya'umukum akbarukum. Di antara kalian yang paling tua jadi imam. Jadi mereka mondok bersama Nabi, belajar agama kepada Nabi berapa banyak? Berapa lama? 20 hari sudah diizinkan pulang, mereka sudah alim, sudah bisa menjadi pemimpin di kaumnya. Mungkin kalau bersama Nabi 20 hari sama dengan sekarang mondok 20 tahun barangkali. Allah ya, bersama Nabi mereka hanya melihat sapi dicas dengan ilmu setiap saat 24 jam. Ya pantas kalau begitu. Begitu ilmu masuk, tidak salah lagi, tidak lupa lagi. Menjadi ilmu yang kuat. Ya, iya jelas ya. Itu zaman Nabi. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, disinilah Nabi bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini sudah kita kaji sebelumnya. Mari kita lanjutkan. An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya li Bilal kepada sahabat Bilal, idza adzanta fatarassal. Nah, ini seperti apa yang kita lakukan? Idza adzanta fatarassal. Kalau engkau adzan, wahai Bilal, kata Nabi,
fatarassa. Tarassa itu artinya rattilil qira'ah wa tawwilha. Itu tarassa. Jadi tarassa itu artinya rattil al-fadhal adana wala al-fadhal adani wala tusarri fi sulbiha. Itu definisinya tarassa. Ya. Jadi tarassa itu rattil fil qira'ah wa tawwilha. Orang adzan itu bacanya mesti jelas, rattil, tartil, jelas hurufnya, apalagi panjang pendeknya, yang mesti panjang banget itu ya bacaan panjang. Ya, itu rattil, itu namanya arsilha, fatarassa ya. Nah, jadi orang adzan jangan seperti orang qomat. Kalau qomat, wa idza aqamta fahdur. Kalau kau qomat, cepat bacaannya. Adzan seperti adzan kita, Pak. Dari bacaan pertama dari Allahu Akbar, diam dulu. Jangan kayak sambung itu, kayak qomat. Kalau qomat kan sambung. Betul ya? Ini sudah berjalan semacam itu, Pak. Mari kita perhatikan hadis ini karena ini ada kepentingan dengan situasi kita sekarang. Waj'al baina adznika, jadikan di antara adzan-adzan kalian, adzanmu wa iqamatika dan iqamatmu miqdar ma yaful akilu min akli, seukuran kira-kira selesainya orang makan, min akil dari makannya. Orang makan satu piring kira-kira berapa menit? 15 menit lah, ya. Mungkin ya makanya tenang, nggak kayak orang kelaparan ya sepiring mah jadi 3 suapan ya itu lain bukan itu ya kok. Sepiring kita makan satu piring sampai kenyang itu dari awal kita ambil makan, kemudian kita makan, kemudian kita selesai, kemudian minum, kemudian doa selesai namanya itu ya 15 menit lah. Ya kira-kira itu dari adzan sampai qomat. Wah, kalau di sini ada tadi itu 9 menit dari qomat dan adzan. Di sini ada rupanya begitu selesai adzan itu mau dimulai itu dipencet itu jadi itulah durasi qomatnya 10 menit. Ya mungkin dengan situasi kita kondisi kita sampai 15 menit. Banyak masjid-masjid kalau subuh khususnya itu memang 15 menit. Jadi 20 menit itu dengan adzannya. Adanya panjang, ya. Banyak yang sekarang semacam itu. Kenapa? Karena sudah banyak bahasan-bahasan. Saya juga sering membahasnya. Ada amalan setelah sholat fajar sampai qomat. Itu ada amalan dibaca 100 subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Betul. Itu sungguh luar biasa, itu jasa Nabi. Hadisnya jelas. Dan itu kalau dilakukan bayangkan dunia menyerahkan dirinya kepada kita. Dunia bertekuk lutut kepada kita. Apa kita tidak penting ini? Kalau lewat daripada antara ya sholat fajar dan qomat, ya sudah bukan waktunya lagi. Sekalipun bagus-bagus saja dibaca kapan saja. Tetapi hadis tersebut ada waktunya. Makanya saya kadang-kadang menyayangkan masjid itu begitu cepat itu subuh itu dari adzan sampai qomat itu. Sholatnya saja setelah adzan sholat fajar itu berapa menit? Mungkin paling cepat 3 menit lah. Ya, 3 menit selesai ya. Selesai itu sholat kalau ada kadang-kadang sholat lambat 5 menit baru selesai Pak. Dan sedangkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sekalipun dicepatkan itu 10 menit paling atau mungkin lebih dari 10 menit. Iya, jadi itu dikondisikan semacam itu kalau mau mengamalkan. Saya dapatin beberapa masjid itu subuh begitu agak bagus sekali. Tidak masalah. Sholat subuhnya memang agak siangan sedikit barangkali lewat 5 menit lah. Agak mundur sedikit 5 menit Pak. Ya, tapi kurang tahu karena memang kondisi kita kadang-kadang mau berangkat kerja itu subuh-subuh banget ya masalahnya ya. Ini kondisi kan ya kondisi kita. Ya, jadi berangkat berjamaah sholat subuh masjid itu sudah luar biasa. Karena sebenarnya buru-buru berangkat sebelum subuh aja sudah rapi.
Dan banyak mendapatkan orang itu ke masjid itu sudah rapi pakaian untuk berangkat kerjanya itu Pak. Rupanya dia sebelum azan itu sudah rapi, azan berangkat ke masjid berjamaah sholat langsung berangkat gitu ya. Ya banyak yang semacam itu. Pak. Tapi ini ada ijazah seperti apa kondisi kita, kemampuan kita Pak. Hadirin Allah. Kalau dalam hadis ini dia antara azan dan qamar bimiqdar ma yafrughul akilu min akli. Ya, di antara azan dan qamar itu seukuran ma yafrughul akil, sempurnanya orang makan dengan makanannya, makan biasa, bukan asal makan ya. Nah, ya, kira-kira semacam itu, kurang lebihnya. Ya lebih sedikit tidak masalah. Dan ukurannya tentunya Nabi tidak ada pakai sekian menit itu pada saat itu tidak ada sebenarnya begitu Pak. Jam-jam menit-menit dia belum ada pada saat itu ya. Ma'yafrumul akil bin akli. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang pantas kita pahami di sini tarussal tadi pertama. Jadi orang azan itu dipanjangkan, silakan dengan kemampuan suaranya. Lebih panjang lebih bagus silakan. Dan tartil, ya tartilnya. Kemudian kalau bisa suaranya yang memang kencang. Dulu kenapa sahabat Bilal? Karena Bilal ini suaranya kencang. Pada saat itu tidak ada suara seperti sekarang. Kalau sekarang suaranya nggak kencang jadi kencang, keras jadinya. Nah kemudian jangan pendek-pendek ada, tawilha panjangin. Ada azan sekarang itu pendek-pendek. Ada azan itu ya memang tidak diwajibkan menghadap kiblat, tapi sangat tidak pantas kalau ada orang azan tidak menghadap kiblat. Sekarang sudah mulai enggak ada azan itu menghadap kepada jemaah, nggak pakai panjang azannya. Allahu Akbar, tangannya begini. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada enggak? Ada enggak ini? Ada. Sudah lihat ini? Ada. Sudah kan? Ya berarti bukan saya aja ya. Ini bagian daripada bagian kecil daripada orang-orang yang ingin mengacak-ngacak cara Islam yang sudah berjalan sekian lama sejak dari sahabat Nabi SAW. Tapi para ulama as-salafus shalihin sudah melakukan semacam itu. Sekarang ada orang alim karena terlalu alim akhirnya 14 menjadi fatwa yang sama. Boleh nggak tegas begini? Karena terlihat kayaknya boleh acak-acak. Bagaimana perempuan sudah jadi imam Jumat? Betul. Orang doa nggak boleh amin. Hah? Lah kalau imam Jumat perempuan, saya yakin bapak-bapak rajin datang ke masjid duluan. Pilih yang pertama dekat mimbar. Iya, kalau khotibnya perempuan, fitnah yang terjadi, betul tidak? Makanya MUI jelas berfatwa itu sesat, ajaran sesat kalau sudah begitu Pak. Ya kalau sebatas orang amin, orang berdoa, imam doa, jangan amin. Mungkin masih dia kembali kepada hadis afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Itu hadis ya. Paling utamanya zikir la ilaha illallah, paling utamanya doa alhamdulillah. Itu hadis. Itu ada bahasanya itu. Kenapa doa alhamdulillah? Ya, pujian kepada Allah itu mencakup semua permintaan, semua doa. Begitu itu alhamdulillah. Tapi jangan terus orang doa nggak boleh diaminkan. Bagaimana dengan hadis Nabi akhiru min qouli amin? Bagaimana pada saat zaman Nabi waladhdallin sahabat amin? Itu perintah Nabi, baik imam atau makmum harus amin. Coba bayangkan kalau nggak boleh amin Pak. Orang doa alhamdulillah, betul. Katanya kalau amin itu tidak kenal Allah. Ya Allah, ini pembahasannya kan orang terlalu alim itu begitu. Iya, coba kalau imamnya waladhdallin alhamdulillahirabbil
yad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa istajaba Allahu lahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu tempat, ada satu di antara mereka berdoa kemudian diaminkan oleh yang lain. Ini hadisnya, diaminkan oleh yang lain kecuali Allah pasti jawab doanya. Amin berjamaah, doa berjamaah. Nggak boleh amin. Makanya saya katakan ini bagian daripada orang yang ingin mengacak-acak Islam. Lah Islam sudah sekian lama. Bagaimana dengan Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dengan kealimannya? Apa salahnya? Apa salah beliau Imam Syafi'i? Apakah salah Imam Maliki? Tidak ada perintah azan itu supaya tidak menghadap kiblat. Dan tapi itu sunnahnya menghadap kiblat. Insya Allah apa sudah dibahas di sini Pak? Bab azan kan sudah sekian lama ya. Ada itu sebenarnya disunahkan menghadap kiblat itu. Baik azan ataupun qomat. Jangan dirubah, kita itu sudah benar. Sudah benar, tinggal menyempurnakan, meningkatkan tinggal itu hanya tujuan kita. Apa yang kita lakukan itu sudah benar daripada ibadah kita. Ya Allah, ya Allah. Ya. Ini hadis ya. Kemudian ini Bapak Ibu Saudara sekalian berkumpulan. والمقتصر إذا دخل بالقضاء الحاجة ولا تقوم حتى تروني. Jadi tadi jarak antara azan dan qomat selesai makan, selesainya orang makan. Tapi itu sebenarnya lengkap hadisnya wasyaru min syurbi. Kemudian setelah makan itu harus minum. Selesai minumnya, ya sampai di situ. Wal muqtasiru idza dakhala li qada'il hajat. Umumnya orang punya hajat. Ya, masuk kamar mandi punya hajat. Buang air besar. Maksudnya ya, muqtasir itu muqtasir di sini adalah idza dakhala li qada'il hajat. Ya kira-kira segitu. Wala taqumu hatta tarawni. Nah, kalau Nabi pada saat itu enggak ada qomat kecuali Nabi sudah keluar di tengah-tengah mereka. Jadi rupanya Nabi SAW, apalagi di Madinah, memang kamar Nabi itu keluar itu langsung ke masjid, keluar dari pintu itu sudah roboh, betul. Ya, kita tahu sekarang Pak, rumah Nabi yang sekarang menjadi makamnya itu, kemudian ya kalau Nabi keluar dari rumahnya, yaitu roboh, itu masjid. Iya, jadi Nabi SAW tidak keluar kalau belum waktunya qomat. Ada tunggu aja sahabat nunggu. Tapi Nabi keluar, katakannya kalau tak keluar, nah, baru Nabi mengatakan, "Fala taqumu hatta tarawni." Jangan kalian qomat kecuali kalian sudah melihat aku. Nah, ya. Hadirin Allah. Ya, jadi inilah Nabi SAW. Kadang-kadang kalau Nabi masih ada di tengah-tengah mereka antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu berbeda-beda untuk qomat itu. Kalau belum ada perintah dari Nabi mereka nggak qomat. Sedangkan Nabi sudah duduk dari maghrib sampai isya di tempat sholat beliau. Ya, menghidupkan antara maghrib dan isya, bukan seperti tadi dari rumah beliau baru keluar, tidak. Nabi duduk bersama-sama. Itu hadis antara maghrib dan isya. Ihya ma baina isya'ain. Mereka tidak qomat kalau Nabi tidak menganjurkan. Kemudian Nabi menoleh ke belakang, melihat kalau sahabat jamaah sudah banyak yang hadir, Nabi menganjurkan supaya qomat setelah sekian lama. Tapi kalau sahabat ini masih sedikit, masih agak ditunggu oleh Nabi. Lihat itu hadis. Jadi kadang-kadang lebih cepat, kadang-kadang enggak. Itu kalau untuk isya. Dan isya itu sebenarnya sepertiga awal malam afdalnya. Sudah sekian kali saya menyebutnya, kurang lebih setengah 10 itu afdalnya sholat isya. Iya, bukan habis azan langsung sholat, itu afdalnya. Makanya ada orang yang protes kadang-kadang kalau ada pengajian habis maghrib panjang itu. Pernah saya itu Pak, angkat tangan bukan saya itu.
wow, kayak dengan ilmunya bahkan dia, Pak Ustaz, bukankah lebih utama kita sholat dulu? Ya, saya senyum aja. Oh, iya Pak, insya Allah sebentar lagi kita kemana? Kita sholat kita pemandian. Ya, cuma perkenankan saya membalas karena Bapak bertanya. Saya bahas hadisnya. Afdalnya sholat isya itu awal fil nisfi fi thuluthil awal minan lail. Thuluthil awal. Ada sulusul akhir, ada sulusul awal. Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, kata Nabi. Tapi Nabi sering melakukan di awal waktu sholat isya itu. Kali itu tadi memberatkan umatnya. Coba aja kalau berjamaah sholat isya itu, komatnya 9:30 Pak. Kira-kira banyak berjamaah. Masjid ini aja. Bubar. Hah? 9:30 baru komat isya. Ya, jangan mereka itu sudah di atas kasur yang serba ya. Nah, itulah belakang asyqa ala ummati ya. Makanya hadirin ya, kalau kita melihat suatu orang yang berbeda dan sebagainya, jangan keburu menyalahkan dulu. Dan jangan ilmu kita yang belum sampai, betul? Iya ya, belum tentu salah. Saya pernah membahas bahwasanya Nabi pernah melaksanakan sholat zuhur itu dikeraskan suaranya. Imam baca seperti sholat malam. Wah, itu ada orang alim. Begitu selesai taklim, dia angkat tangan. Dia bertanya, saya memperhatikan Ustadz ini ingin bikin pembaharuan di masjid ini. Wah, dia langsung mencerca semacam itu. Saya katanya bikin pembaharuan di masjid ini. Loh, kenapa Pak? Lah sholat zuhur imamnya boleh keras. Tadi ada hadis begitu kan Ustaz? Imamnya keras gitu. Itu bukannya pembaharuan itu. Saya katakan, Bapak, itu bukan perintah. Itu bukan perintah, cuma Nabi pernah. Kalau sekarang bagaimana? Andai kata suatu saat ada imam lupa, dikeraskan, Fatihahnya dikeraskan, tidak batal sholatnya. Takutnya dikira batal, menjadi tambahan ilmu. Jadi kalau ada semacam itu cukup aja subhanallah, betul tidak? Terusin, imamnya pasti sadar. Tapi andai kata terus pun, Nabi pernah semacam itu satu sholat zuhur Pak. 2 rakaat dikeraskan, bukan cuma keras kayak orang lupa, tapi tidak. Ya. Nah, kemudian saya katakan kepada orang itu, Bapak, barangkali selama ini hadis ini belum terbaca, sehingga ketika terbaca menjadi aneh, karena bukan pada umumnya. Padahal hadisnya jelas ada, Nabi pernah melakukan. Jadi Bapak kalau mendengar sesuatu yang aneh, jangan cepat menyalahkan, takut Bapak belum sampai ilmunya. Saya kira begitu. Betul tidak? Ya. Bapak takut belum sampai ilmunya. Ini hadis bukan kata saya. Saya tidak bikin pembaruan. Saya mengatakan jangan dirubah sholat zuhur. Kalau saya menganjurkan supaya zuhur selamanya dikeraskan, baru saya bikin pembaruan. Tidak. Hanya menceritakan kejadian apa yang dilakukan oleh Nabi, akhirnya menjadi tambahan ilmu. Oh, dulu Nabi pernah begitu ya. Betul tidak? Bertambah ilmu kita. Makanya jangan konfrontasi, jangan mudah konfront semacam itu. Saya tidak berani begitu melihat orang yang mungkin melihat tidak sama dengan saya, dia tidak sama dengan saya, tidak berani. Sampai kepada tadi yang saya katakan orang sesat itu, kalau saya tidak berani mengatakan begitu, yaitu orang masing-masing. Oh coba, kalau siapa itu? Ya, waduh nih, ya. Dengar dulu. Wah, udah di iblis habis. Kalau saya nggak berani begitu. Orang semacam ini, orang seperti ini, kita tidak tahu di hadapan Allah. Jangan-jangan jeleknya orang semacam ini, itu malah Allah mengangkat sebagai kekasihnya. Hanya ajarannya yang tidak boleh diikuti, karena tidak pada umumnya. Kalau ajarannya, fatwa-fatwanya jangan kita ikuti, jangan, nggak boleh. Besok Jumatan terus kita panggil ustaz, jadi khotib Jumat, nggak boleh. Kita nggak boleh ikut ajarannya. Seperti dulu Syekh Siti Jenar, seperti Al-Hallaj, ya. Seorang kekasih Allah, insya Allah, ahli surga.
kita nggak boleh mengecap seorang itu wah kafir, kemudian secara zahiriyah boleh-boleh saja di neraka, nggak bisa. Ya kalau saya semacam itu, cuma tetap ajarannya, perkataannya semacam itu boleh kita katakan ini ajarannya, pendapatnya sesat, boleh. Kalau memang jelas nyata, ini pendapatnya salah, boleh. Karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi, misalnya kayak adzan tadi. Tapi kalau terus orangnya yang dikatakan ini ahli neraka, ya kalau terus dikatakan ini bagian daripada mengacak-acak Islam, pendapat-pendapatnya, betul tidak? Boleh. Sampai kita dibolehkan berdoa, ya Allah, perbaiki siapa saja orang yang dengan baiknya orang ini Islam akan baik. Kemudian yang kedua, ya Allah, binasakan, hancurkan siapa saja yang dengan hancurnya orang ini Islam akan menjadi baik. Boleh kita doa seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang ini tidak binasa, Islam akan hancur. Doa kita kepada Allah supaya dibinasakan. Sebagaimana dilakukan Nabi melaknat suatu kaum yang pada saat itu sangat munafik kepada Nabi, membunuh banyak sahabat, yang mereka bohong kepada Nabi. Didoain laknat oleh Nabi sama seperti itu ya. Baik Allah ya Allah, satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kesimpulannya hadis ini ada 4 masyru'iyati tartilil adzan bi ta'anni li'annahu akhara iblagan wal muradu minhu an ya'lamu lil ba'id. Hadis ini menjadi dalil disyariatkannya adzan dengan bacaan yang jelas dan pelan-pelan, maksudnya bukan pelan suaranya, lambat, bacanya lambat. Jadi yang panjang itu dipanjangin banget. Padahal kalau dibaca tak panjang-panjang banget sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan segitu, udah cukup panjangnya. Tapi karena ada bita'anin artinya bintawil, dipanjang-panjangin. Allahu Akbar.